Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter Milan bersiap revolusi pertahanan, 3 bek senior hengkang, incar 2 bintang baru. Transformasi besar di lini pertahanan akan segera menghampiri Inter Milan. Menurut laporan terbaru dari Calcio Mercato, Nerazzurri tengah menyiapkan revolusi besar di lini pertahanan untuk musim depan, perubahan yang sebelumnya sempat tertunda, namun kini tak terelakkan lagi. Pada musim panas mendatang, 3 bek veteran Inter, yakni Matteo Darmian, Francesco Acerbi, dan Stefan De Vrij berpotensi meninggalkan San Siro. Keputusan ini tidak diambil dengan mudah. Posisi bek tengah adalah sektor paling sensitif dalam taktik Christian Cifu, dan mencari pengganti yang sepadan tentu bukan perkara sederhana. 2 bek Sassuolo, yakni Jizes dan Tarik Muharemovic, masuk dalam daftar incaran utama Nerazzurri. Keduanya dinilai masih tergolong muda, memiliki potensi besar untuk berkembang di bawah asuhan Cifu. Namun, Inter juga diyakini akan menambah 1 bek tengah berpengalaman yang bisa langsung memberi jaminan kualitas di lini belakang. Inter Milan serius rekrut Caprile, Ausilio sudah bergerak. Inter Milan mulai mempercepat langkah dalam pencarian penjaga gawang masa depan, dengan nama Elia Caprile yang kini berada di posisi teratas dalam daftar incaran Nerazzurri. Langkah ini tak lepas dari kenyataan bahwa kontrak Yann Sommer akan berakhir pada Juni tahun 2026, dan hingga kini belum ada tanda-tanda perpanjangan kontrak dari pihak klub. Menurut laporan Tuttosport, Inter Milan sudah cukup lama memantau Caprile, yang kini tampil gemilang bersama Cagliari setelah meninggalkan Napoli pada Januari tahun 2025. Kiper kelahiran 2001 itu tampil konsisten di bawah Mistar dan telah menarik perhatian berbagai klub top berkat refleks cepat, kemampuan distribusi bola, serta ketenangannya dalam situasi bertekanan. Inter bahkan sudah mengirimkan tim pemandu bakat 2 kali musim ini, untuk memantau langsung penampilan Caprile. Penilaian mereka disebut sangat positif, baik dari sisi teknis maupun kepribadian. Inter masih klub dengan pengeluaran gaji tertinggi di Serie A, Napoli naik 40% usai revolusi skuad. Inter Milan masih menempati posisi teratas, dalam daftar klub dengan pengeluaran gaji pemain tertinggi di Serie A ini. Sebagaimana di laporan La Gazzetta dello Sport, meskipun manajemen melakukan sejumlah pemotongan biaya musim panas lalu, terutama dengan melepas pemain seperti Mehdi Taremi dan Benjamin Pavard, total pengeluaran Inter untuk upah pemain tetap yang terbesar di Italia. Langkah ini menjadi cerminan kebijakan cerdas manajemen, menjaga fondasi skuad juara tetap utuh, sembari mengganti pemain mahal dengan talenta potensial seperti Ange Yohan Boni dan Petar Sucic, yang memiliki gaji lebih rendah namun menjanjikan masa depan cerah. Sementara itu, Napoli milik Aurelio De Laurentiis menjadi sorotan lain dalam laporan tersebut. Setelah menjuarai Serie A bersama Antonio Conte musim lalu, klub asal Campania itu memilih jalur agresif dengan meningkatkan anggaran gaji sebesar 40%, dari 92 juta euro musim lalu menjadi hampir 135 juta euro per tahun musim ini. Tak tertandingi di Eropa, statistik ungkap Inter Milan-nya Cifu paling tajam dan dominan di awal musim. Angka memang tak pernah berbohong. Di bawah komando Christian Cifu, Inter Milan tampil luar biasa di awal musim ini, mencatat statistik ofensif yang mengungguli hampir semua tim besar di Eropa. Dari jumlah gol, intensitas pressing, hingga dominasi permainan, Nerazzurri membuktikan diri sebagai mesin sepak bola paling efisien di benua biru. Dalam 6 laga pertama Serie A, Inter telah mencetak 17 gol, hampir 3 gol per pertandingan, dan total 22 gol dalam 8 pertandingan di semua kompetisi. Catatan ini belum pernah terjadi lagi dalam 60 tahun terakhir, sejak era Ronaldo Nazario dan Gigi Simoni di akhir 1990-an, dilansir dari FC Inter 1908, Nerazzurri sejauh musim ini telah mencetak lebih banyak gol dibandingkan 99% tim lain di seluruh Eropa,
berkat serangan yang sangat efektif dan produktif. Selain itu, pasukan Cifu mengungguli 96% tim Eropa dalam efektivitas menyerang, serta mendominasi penguasaan bola dan kendali permainan lebih baik dari 93% klub lain di benua ini. Augusto, bermain di banyak posisi di Inter jadi keuntungan, luar biasa dapat kepercayaan dari Ancelotti. Bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto mendapat panggilan kedua dari timnas Brasil di bawah asuhan pelatih Carlo Ancelotti. Dalam wawancara eksklusif bersama CBF TV, pemain berusia 26 tahun itu membagikan pandangannya tentang persaingan di skuad Brasil serta peran pentingnya di Inter Milan di bawah Christian Cifu. Carlos Augusto kini menjadi salah satu pemain paling fleksibel di skuad Inter Milan. Ia kerap dimainkan baik sebagai bek sayap maupun bek tengah dalam formasi 3 bek, tergantung kebutuhan taktik. Menurutnya, kemampuan bermain di berbagai posisi menjadi nilai tambah yang besar. Baik untuk klub maupun tim nasional, posisi saya cukup sulit ditemukan. Baik di sini maupun di seluruh dunia, kami memiliki banyak pemain berkualitas. Dan saya percaya bahwa kompetisi membuat semua orang lebih baik, ujar Carlos. Menjadi pemain yang serba bisa sangat membantu saya di Inter. Bermain di beberapa posisi memberi saya lebih banyak kesempatan, baik di klub maupun di tim nasional. Petar Sucic di puncak bahagia, gabung Inter adalah mimpi jadi nyata, kini saatnya menangkan Liga Champions. Petar Sucic menjalani salah satu musim paling istimewa dalam karirnya. Setelah resmi meninggalkan Dinamo Zagreb dan bergabung dengan Inter Milan pada awal musim panas dengan mahar sekitar 15 juta euro, pemain berusia 21 tahun itu kini menjadi pusat perhatian di Serie A. Dalam wawancara eksklusif bersama FIFA via FC Inter News, gelandang internasional Kroasia itu mengungkapkan rasa bangganya bisa mengenakan seragam Nerazzurri. Bergabung dengan Inter Milan adalah mimpi yang jadi nyata, ucap Sucic. Saya tumbuh dengan menyaksikan klub-klub besar Eropa, dan kini saya menjadi bagian dari salah satunya. Meski baru beberapa bulan berseragam biru hitam, Sucic langsung tampil meyakinkan di bawah asuhan Christian Cifu. Ia sudah mencatat 7 penampilan di semua ajang, menyumbang 2 assist dan menunjukkan ketenangan luar biasa di lini tengah. Mkhitaryan akui realita, di usia hampir 37 tahun, wajar jika Inter mulai percaya pemain muda. Gelandang veteran Inter Milan, Henrikh Mkhitaryan menunjukkan kedewasaan dan sikap profesionalnya. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, gelandang asal Armenia itu berbicara jujur tentang perannya yang berkurang di Inter Milan musim ini. Di usianya yang hampir menyentuh 37 tahun, Mkhitaryan mengaku memahami keputusan pelatih Christian Cifu yang mulai memberi kepercayaan lebih kepada pemain muda, seperti Luka Sucic. Tanpa sedikit pun nada kecewa, mantan bintang Manchester United dan Arsenal itu justru memuji langkah klub yang berani melakukan generasi, demi masa depan Nerazzurri. Bagi saya, tidak ada yang berubah. Saya tidak mengukur komitmen berdasarkan menit bermain, saya terus bekerja dan berjuang hingga akhir. Baik di latihan maupun pertandingan, saya tahu tidak bermain seintens dulu, dan saya juga menyadari, pada usia hampir 37 tahun, wajar bila klub memberi ruang bagi para pemain muda yang menjadi masa depan Inter. Salah satu pemain muda yang kini sering menempati posisinya adalah Petar Sucic, sosok yang mulai mencuri perhatian Cifu di lini tengah. De Zerbi, Luis Henrique punya karakteristik berbeda. Inter masih terkuat di Serie A. Pelatih Olympique Marseille, Roberto De Zerbi menggelar sesi wawancaranya dengan Corriere della Sera. Mantan pelatih Brighton dan Sassuolo itu tak hanya membahas kiprahnya di Prancis, tetapi juga menyinggung Luis Henrique, ex anak asuhnya yang kini membela Inter Milan, serta memberi pandangannya soal persaingan sengit di papan atas Serie A musim ini. De Zerbi mengaku punya hubungan kerja yang baik dengan Luis Henrique selama di Marseille. Namun, ia juga menilai bahwa sang winger Brasil masih memiliki ruang besar untuk berkembang.
Apakah dia bisa sukses di Inter? Kompetisinya tinggi, tapi dia punya karakteristik berbeda, ujar De Zerbi. Kadang saya bilang padanya, dia seperti bermain dengan sandal, dia harus memanfaatkan potensinya lebih baik lagi. Kalimat, giocava in ciabatte, yang dilontarkan De Zerbi menjadi sindiran halus khas Italia, menggambarkan pemain yang punya teknik luar biasa, tapi terkadang tampil terlalu santai di lapangan. Cifu berpotensi duetkan Pio Esposito dan Boni, di laga Inter kontra AS Roma. Kabar kurang menggembirakan datang dari kamp pelatihan timnas Argentina. Laga uji coba antara Argentina versus Puerto Rico harus ditunda 24 jam lebih lama karena alasan keamanan dan logistik. Penundaan ini berdampak langsung bagi Inter Milan, karena Lautaro Martinez baru akan kembali ke Italia hanya 2 hari sebelum laga besar melawan AS Roma, pada pekan ke-7 Serie A di Stadio Olimpico, Minggu pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Marcus Thuram juga belum siap sepenuhnya setelah mengalami masalah otot ringan. Meski sudah mulai berlatih terpisah, tim medis Inter tidak ingin mengambil risiko dengan memaksakan sang striker asal Prancis tampil di Roma. Dengan 2 penyerang utama tidak dalam kondisi ideal untuk tampil, Christian Cifu tengah mempertimbangkan solusi berani namun realistis, yakni menurunkan duet Francesco Pio Esposito dan Angel Boni sebagai starter di lini serang kontra Roma. Keduanya tampil menjanjikan dalam beberapa pekan terakhir, menunjukkan kombinasi tenaga muda, mobilitas, dan determinasi tinggi yang mampu menghidupkan serangan Nerazzurri. Inter Milan alokasikan dana 25 juta euro untuk bursa transfer Januari tahun 2026, fokus ke lini pertahanan. Setelah menjalani bursa transfer musim panas 2025 yang sibuk dengan kedatangan 5 pemain baru, Inter Milan tampaknya belum puas. Menurut laporan Corriere dello Sport via FC Internews, manajemen Nerazzurri telah mengalokasikan dana sekitar 25 juta euro untuk memperkuat skuad di bursa transfer Januari mendatang. Langkah ini menunjukkan keseriusan klub untuk terus menjaga keseimbangan skuad di bawah asuhan Christian Cifu, terutama setelah awal musim yang cukup menjanjikan. Meski memiliki dana cukup besar, Inter Milan tampaknya akan berhati-hati dalam penggunaannya. Lini serang kini tidak lagi menjadi fokus utama setelah Boni dan Esposito menunjukkan performa impresif di awal musim. Sementara itu, sektor tengah juga sudah penuh sesak. Meskipun Andy Diouf belum tampil sesuai ekspektasi, Cifu masih memiliki 7 gelandang yang siap dimainkan. Artinya, kecil kemungkinan Inter menambah amunisi di lini tersebut.